Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemetaan jaringan sosial. Nah, pemetaan jaringan sosial ini menjadi bagian inti dari kegiatan pemetaan sosial yang dilakukan di atau persiapan pelaksanaan program pemberdayaan yang akan dijalankan. Jadi menjadi bagian awal. Nah, yang kita lakukan di dalam pemetaan sosial adalah kita ingin melihat bagaimana jaringan-jaringan sosial yang terbentuk di dalam sebuah komunitas yang menjadi sasaran program yang akan kita jalankan. Selain ingin melihat konstruksi budaya ataupun konstruksi sosial yang lain yang terbentuk dari jaringan sosial yang terjalin tersebut. Nah, saya ingin memulai terkait dengan materi ini adalah membahas tentang konsep dari pemetaan jaringan sosial. Nah, pemetaan jaringan sosial di sini digunakan untuk menggambarkan hubungan-hubungan sosial di antara rumah tangga atau para anggota kelompok atau komunitas yang lebih besar yang diamati. Komunitas yang lebih besar yang dimaksud ini bisa sampai pada skop yang lebih luas, sampai pada level kelurahan. Nah, tujuan dari pemetaan jaringan sosial yang pertama, kita ingin melihat potensi kerekatan hubungan yang ada. Jadi kita ingin melihat kekuatan hubungan yang terjalin di antara individu-individu yang ada di dalam sebuah komunitas. Apakah hubungan jaringan sosial yang terbangun tersebut itu memiliki kerekatan yang kuat atau kerekatan yang masih longgar. Nah, ini bisa kita lihat melalui proses pemetaan jaringan sosial. Nah, yang kedua, kita ingin mengetahui peta kekuatan yang ada di dalam jaringan sosial tersebut. Di antaranya kita ingin melihat adakah yang lebih dominan, adakah bentuk dominasi di antara hubungan itu. Ada individu atau kelompok yang mendominasi dari hubungan, lebih mempengaruhi dibanding yang lain di dalam hubungan jaringan sosial yang ada. Yang selanjutnya kita juga ingin melihat tingkat pertemanan di dalam jaringan sosial yang terbentuk tersebut. Selanjutnya juga kita bisa melihat dari proses pemetaan jaringan sosial tersebut, peta kekuatannya kita bisa melihat ada tidak diskriminasi atau ketidakadilan dari masing-masing individu dengan kelompok individu yang lain. Itu bisa kita temukan di dalam pemetaan jaringan sosial. Nah, tujuan pemetaan jaringan sosial yang ketiga adalah menentukan informan yang paling cocok dalam penelitian, terutama untuk menentukan informan kunci. Ini dalam konteks penelitian. Dalam konteks penelitian maka kita akan menemukan potensi-potensi informan yang cocok di dalam penelitian. Tetapi di dalam konteks pemberdayaan, pemetaan jaringan sosial ini kita gunakan untuk mengetahui potensi pihak-pihak yang akan kita libatkan di dalam mensukseskan program pemberdayaan yang akan kita lakukan. Pihak-pihak yang dimaksud bisa kita istilahkan sebagai relawan, sebagai kader, atau bisa juga dengan istilah-istilah yang lain. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk hubungan sosial yang terjadi di dalam sebuah jaringan sosial itu ada dua. Yang pertama pertemanan, dan yang kedua patron klien. Pertemanan adalah sebuah hubungan yang didasari oleh kesamaan atribut atau kepentingan yang disebabkan oleh sumber atau proses yang sama.
Jadi apa namanya, hubungan itu terjadi karena ada kesamaan kepentingan. Ini biasa kita lihat di dalam konteks pekerjaan, terjadi hubungan pertemanan karena mereka sama-sama memiliki kepentingan yang sama di dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman. Mereka memiliki kepentingan yang sama dalam hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, bentuk hubungan yang kedua adalah patron klien. Nah, istilah ini mungkin teman-teman biasa dengar, adalah merupakan hubungan yang bersifat mengayomi dan membutuhkan, yang menciptakan ketergantungan yang bersifat satu arah, sehingga biasanya bersifat dominan dan tidak dominan. Di dalam konteks ini ada yang, kalau kita ingin menyederhanakan analoginya, maka kita bisa melihat di dalam dunia pekerjaan ada yang disebut dengan atasan, ada yang disebut dengan bawahan. Nah, itu yang disebut dengan patron klien. Jadi ada yang lebih mengayomi atau ada yang lebih dominan dibanding yang lain. Yang dominan itu adalah bawahannya, kemudian yang tidak dominan adalah yang dominan itu adalah pimpinannya, yang tidak dominan adalah bawahannya. Di komunitas nelayan ada namanya punggawa sawi. Punggawa itu adalah pemilik kapalnya, pemilik modalnya, itu disebut patronnya. Itu yang lebih dominan, sementara kliennya adalah sawi. Jadi yang menjadi buru-buru atau yang mengelola kapalnya itu yang disebut dengan sawinya, sehingga terjadi hubungan ketergantungan di situ. Dan yang dominan dalam hubungan ketergantungan tentu yang lebih di atas posisinya, yaitu kalau dalam konteks komunitas nelayan tadi itu adalah punggawanya. Kalau di dunia kerja kantor, yang dominan adalah pimpinannya. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk pandangan sosial. Di dalam bentuk-bentuk pandangan sosial di sini ada 4 yang menjadi bentuk pandangan sosial. Yang pertama adalah stereotipe, yang kedua prejudice, yang ketiga stigma, dan yang keempat adalah diskriminasi. Stereotip atau anggapan ini adalah sesuatu yang biasa di dalam sebuah hubungan, yaitu gejala sosial yang disebabkan oleh atribut dari lawan interaksi yang dinilai oleh lawan interaksi yang lainnya, dan kemudian tercipta sebuah penilaian, dan penilaian itu kemudian disampaikan kepada anggota kelompok yang lain. Akibatnya kelompok tertentu akan menggolongkan kelompok lain dengan kategorisasi tertentu. Jadi muncul penilaian yang dilakukan oleh seseorang atau oleh pihak yang satu ke pihak yang lain. Jadi ada penilaian. Nah, penilaian itu kemudian diceritakan kepada yang lain, dan kemudian penilaian itu menciptakan sebuah atribut kepada pihak yang dinilai tersebut. Anggaplah misalnya yang sederhana di dalam dunia interaksi dari sisi cara berpakaian. Kita melihat karena sekarang cara berpakaian kita lebih cenderung lebih beretika atau lebih tertutup, khususnya perempuan itu kebanyakan sekarang sudah lebih banyak yang memakai hijab dibanding yang tidak, sehingga ketika ada sesuatu yang lebih terbuka,
itu akan mudah menimbulkan penilaian. Begitupun sebaliknya, bagi yang lebih terbuka itu akan memberi penilaian kepada yang lebih tertutup. Ya, anggaplah misalnya yang lebih tertutup akan menilai pihak yang lebih terbuka, menganggap misalnya berpakaian yang seksi, orangnya seksi. Nah, penilaian itu kemudian disampaikan kepada yang lain bahwa si A itu selalu seksi, cara berpakaiannya seksi. Nah, sehingga kemudian akan terbentuk pandangan kepada si A tersebut bahwa dia orangnya seksi, dan ada penilaian-penilaian, asumsi-asumsi yang lain bisa jadi muncul. Nah, itu yang disebut anggapan. Padahal kalau misalnya dari pihak yang satunya yang berpakaian yang dianggap seksi tadi, bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain kenapa dia berpakaian seperti itu. Mungkin karena dia berada di lingkungan yang tidak terlalu menganggap cara berpakaian itu adalah hal yang perlu dijaga. Cara berpakaian itu lebih bisa jadi menganggap lebih karena dipengaruhi oleh kenyamanan, sehingga bisa jadi agak terbuka mungkin karena dia lebih nyaman dengan cara berpakaian seperti itu. Nah, itu mungkin pertimbangan dari si pihak yang dinilai, tapi pihak yang menilai kan punya anggapan yang berbeda, dan ketika anggapan itu dibagi ke yang lain, maka terbentuklah sebuah stereotipe terhadap si A, terbentuk sebuah anggapan. Ketika menyebut si A, maka anggapannya seperti itu. Yang kedua, bentuk pandangan sosial yang kedua adalah prasangka, prejudice. Prasangka adalah pemikiran yang mengacu pada adanya atribut yang dimunculkan oleh seseorang lain ketika berinteraksi, sehingga dia akan bercuriga atau berstrategi ketika berhadapan atau berinteraksi dengan orang yang memunculkan atribut tertentu tersebut. Nah, tadi misalnya kita mengambil contoh yang sama, yang berpakaian agak terbuka, kemudian kita beranggapan bahwa dia orangnya seksi. Nah, dari pakaian itu kemudian akan muncul prasangka lain lagi. Bisa jadi kita akan berprasangka bahwa si A ini orangnya tanda kutip nakal, tanda kutip misalnya dia bisa berpotensi ya banyak penilaian prasangka negatif lah yang bisa muncul. Nah, dari prasangka itu kemudian muncul kehati-hatian. Dari kecurigaan itu kemudian prasangka atau curiga itu tadi memunculkan kehati-hatian, sehingga ada strategi yang harus diambil ketika kita berinteraksi dengan si A tadi. Misalnya bagi anggaplah perempuan, si A ini adalah perempuan, maka perempuan yang lain ini yang misalnya sudah berkeluarga cenderung memasang strategi ketika berinteraksi. Dia memiliki kehati-hatian ketika berinteraksi si A supaya kemudian tidak orang dekatnya itu tidak tergoda, karena ada kecurigaan, ada prasangka yang muncul bahwa si A ini karena pakaiannya seksi, maka mungkin dia perempuan negatif, ya pandangannya negatif, sehingga orang sekitarnya harus dijaga. Itu yang disebut dengan prasangka. Jadi sudah muncul kecurigaan. Nah, yang ketiga adalah stigma, adalah anggapan yang sudah menjurus kepada penghindaran dalam berinteraksi, sehingga dapat terjadi ketidakharmonisan hubungan sosial dalam sesama anggota komunitas. Nah, tadi misalnya kita mengambil contoh yang sama, yang muncul prasangka tapi kemudian sudah mengarah kepada menstigma atau mengarah ke menjudge orang bahwa dia itu perempuan, misalnya perempuan yang negatif lah kelakuannya. Nah, stigma ini kemudian
ya stigma ini, pandangan ini yang mengarah kepada justifikasi seperti ini yang kemudian menjadi pandangan umum yang akhirnya mengarah kepada upaya untuk menghindari interaksi dengan si A, maka itu yang disebut stigma. Jadi itu sudah mengarah kepada menjudge orang ke hal yang tidak baik, menjudge orang yang ke hal yang negatif, sehingga perlu dihindari karena ada justifikasi negatif yang bisa merugikan, yang bisa tidak baik untuk pihak yang lain. Nah, itu yang disebut dengan stigma. Yang ketiga, diskriminasi. Yang keempat, diskriminasi atau tindakan suatu kelompok yang dominan untuk menghindari kelompok yang tidak dominan, sehingga kelompok yang tidak dominan tidak akan mendapat akses tertentu dalam arena yang sama. Nah, diskriminasi ini sudah dalam bentuk tindakan yang menguntungkan pihak yang lain dan merugikan pihak yang lain, menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Jadi ada upaya-upaya yang kemudian dilakukan sehingga ada pihak yang dominan mendapat keuntungan, yang ada pihak yang lain yang dirugikan pada sebuah proses atau arena yang sama. Nah, selanjutnya jenis jaringan sosial. Ada 3 jenis jaringan sosial. Para pakar bersepakat bahwa ada 3, atau para ilmuwan bersepakat bahwa ada 3 jenis jaringan. Ini dikemukakan oleh Kedusin di tahun 2004 menyatakan bahwa ada 3 jenis jaringan sosial yang untuk melihat jaringan sosial ada 3 jenis. Yang pertama, jaringan individu atau egocentrik. Yang kedua, jaringan sosial, social centric. Yang ketiga open system atau jaringan sistem terbuka. Jaringan individu itu adalah sebuah jaringan yang berhubungan dengan model tunggal atau individu. Gambaran dalam jenis jaringan egosentrik ini menggambarkan selain bahwa ada daftar nama-nama atau individu atau garis jaringan sosial, tapi di jaringan egosentrik ini berangkap pada satu titik sentral pengamatan. Titik sentral di sini ada individu tunggal yang membangun jaringan tersebut, sehingga kemudian jaringan sosial, sehingga kemudian muncul nama-nama atau orang-orang yang menjadi bagian dari jaringan dari pihak sentral tersebut. Anggaplah misalnya Syahrul Yassin Limpo. Jadi titik sentralnya adalah Syahrul Yassin Limpo. Nah, kita ingin memetakan jaringan sosialnya, maka kemudian kita melihat siapa teman-temannya Syahrul Yassin Limpo. Nah, ada si ini, si A, B, C sampai Z. Inilah jaringan sosial dari Syahrul Yassin Limpo. Jadi titik sentralnya ada di satu individu yang kemudian kita ingin lihat jaringan sosialnya. Yang kedua, jaringan sosial atau social centric adalah jaringan antar individu yang di sini dibatasi oleh batas wilayah
analisis atau berbentuk jaringan tertentu. Misalnya kita ingin melihat jaringan antar mahasiswa dalam satu kelas atau satu jurusan saja, jadi tidak keluar dari konteks jurusan tersebut. Kemudian jaringan antar pekerja atau manajemen dalam sebuah tempat kerja, jadi dibatasi batas jaringan sosial yang kita lihat. Jadi tidak terfokus pada satu titik sentral dibanding tidak terfokus pada satu titik sentral seperti jaringan individu, tapi ini terbuka, cuma tertutup pada satu wilayah analisis. Misalnya wilayah analisisnya adalah kalau dunia kemahasiswaan satu jurusan atau satu fakultas, kita ingin melihat jaringan sosial, jaringan pertemanan di dalam satu fakultas tersebut atau di dalam satu tempat kerja. Misalnya di pemerintah, di kantor sekretariat kabupaten misalnya, kita ingin melihat kabupaten, anggaplah kabupaten, kalau kita ingin melihat jaringan pertemanan dari para pegawai yang ada di situ. Nah, jadi terbatasi wilayah analisisnya. Yang ketiga, jaringan sistem terbuka atau open system adalah jaringan antar individu yang tidak menganggap penting batasan. Jadi ini bisa jaringannya menjadi jaringan yang jauh jaraknya, bisa dekat, jadi tidak dibatasi batasan wilayah analisisnya. Nah, contohnya misalnya jaringan elit politik. Nah, jaringan elit politik itu bisa misalnya kita memulai dari jaringan politisi atau elit-elit politik yang ada di wilayah, dia berada di Makassar, tapi ketika kemudian kita melakukan pemetaan, ternyata dia memiliki jaringan yang sampai ke pusat, ke Jakarta misalnya, dia memiliki jaringan politik ke Jakarta. Atau kemudian elit politik ini tersebut, ketika kita melihat, ternyata ada jaringan sosial, terjadi jaringan sosial lintas partai. Jadi bukan hanya misalnya dia berada dalam lingkup partai Golkar, tapi dia juga ternyata memiliki jaringan ke partai-partai yang lain. Ini yang disebut dengan open system. Jadi ketika kita melakukan pemetaan, itu bisa kita mendapatkan jaringan yang luas, garis hubungan jaringan sosial yang belum meluas, yang melewati batas analisis ataupun batas wilayah. Jadi misalnya melewati kota Makassar, ternyata jaringannya keluar ke daerah lain, bahkan sampai tingkat pusat. Jaringannya ternyata bukan hanya di skop partai A, tapi dia juga memiliki jaringan dengan partai-partai yang lain. Jadi lebih terbuka. Selanjutnya, tipe-tipe jaringan sosial. Nah, tipe jaringan sosial ini ada dua. Yang pertama atribut, yang kedua transaksional. Atribut adalah jaringan antar individu dalam komunitas yang sudah ditentukan atribut tertentu yang melekat pada komunitas tersebut. Misalnya atribut jenis kelamin atau status sosial dan keluarga. Nah, yang kedua transaksional, yaitu jaringan yang fokusnya pada jenis dan bentuk pertukaran tertentu yang terjadi antar individu dalam komunitas tersebut dalam upaya mempengaruhi dan lain sebagainya. Jadi ada pertukaran yang terjadi sehingga
terbentuk jaringan sosial. Nah, contohnya misalnya ada pertukaran informasi tertentu. Jadi ada disebut transaksional karena transaksional itu tidak harus dalam bentuk uang ya. Di dalam hubungan sosial itu bukan dia melihat pada transaksi itu dalam konteks ekonomi. Kalau konteks ekonomi maka transaksi atau pertukaran yang terjadi adalah pertukaran yang memiliki nilai misalnya uang, ada nilai uangnya, transaksi yang bersifat barang karena nilai bisa diberi nilai dari hubungan hubungan yang terjadi. Nah, sementara transaksional yang dimaksud di sini bisa dalam bentuk yang lain, misalnya ada pertukaran, ada transaksi informasi, atau ada pertukaran jasa dan lain-lain, sehingga tercipta hubungan dari proses transaksi itu yang kemudian kita sebut dengan terjadi lagi jaringan sosial. Nah, selanjutnya bentuk kekuatan hubungan. Sini ada 4 bentuk kekuatan hubungan. Yang pertama intensitas. Jadi yang kedua reciprocity, yang ketiga kejelasan terhadap pengharapan dari hubungan terjalin antar individu, dan yang keempat adalah multiplexity. Yang pertama intensitas, yaitu hubungan yang derajat atau hubungan yang memiliki atau kekuatan hubungan yang tercipta melalui proses interaksi yang memiliki frekuensi tertentu. Jadi ada interaksi yang rutin antar individu sehingga kemudian terjadi kekuatan hubungan yang lebih kuat. Jadi semakin interaksinya lebih sering kita berinteraksi dengan si A, si B, maka itu akan membuat hubungan kita menjadi lebih kuat, yang disebut dengan intensity. Yang kedua reciprocity, derajat individu dalam komunitas tersebut untuk melakukan pertukaran secara timbal balik. Jadi ada pertukaran yang bersifat timbal balik sehingga terjadi hubungan yang kuat. Yang ketiga kejelasan terhadap pengharapan dari hubungan yang terjalin antara individu dalam komunitas yang diamati. Jadi ada harapan yang jelas ketika hubungan itu kita bangun. Jadi ada pengharapan dari hubungan terjalin antara individu dalam komunitas yang diamati. Yang keempat multiplexity. Jadi banyaknya peran yang dilakoni oleh individu dalam komunitas atau peranata yang diamati. Jadi di sini yang menjadi fokus yang menentukan kekuatan hubungan adalah peran-peran yang dilakukan oleh setiap individu. Jadi ketika dia melakukan menjalankan perannya yang lebih banyak, akan tentunya akan membentuk interaksi yang lebih tinggi juga, sehingga terjadi kekuatan hubungan. Ya, saya kira itu yang menjadi poin-poin yang berhubungan dengan materi pemetaan jaringan sosial yang perlu saya bagi ke teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.